atau sekitar 166.000 km. Gunung tersebut diberi sumber air tawar untuk kebutuhan ibadahnya, dan di sana juga tumbuh pohon delima yang memberikan buah makan setiap malamnya sebagai makanan saat ahli ibadah. Qala Jibril, wa qad ajaba Allahu du'aahu wa kunna idza nazalna wa'dana qaman sajidan. Jibril berkata, Allah mengabulkan doanya, dan setiap kali kami turun dan kembali naik ke langit, kami melihatnya sang abdi dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Rasulullah, pada hari kiamat ketika abdi ini dihadapkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masukkanlah hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Namun sang nabi berkata, ya Allah, masukkan aku ke surga karena amal perbuatanku, karena ibadahku, karena sholatku, karena ruku dan sujudku. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, masukkanlah dia ke surga dengan rahmatku. Namun sang nabi tetap memohon agar masuk surga karena amal perbuatannya yang 500 tahun tadi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menimbang antara amal ibadah selama 500 tahun dengan nikmat penglihatan yang diberikan kepada sang nabi tadi. Dari jamaah Rasulullah, ternyata nikmat penglihatan sudah sebanding dengan amal ibadahnya yang 500 tahun. Kemudian setelah itu lebih jauh nikmat Allah yang lainnya lebih besar dari amal perbuatannya. Ketika diceritakan sang nabi berkata, karena keangkuhannya dan kesombongannya, karena ujungnya yang lama, sang nabi pun bergegas segera memohon rahmat Allah agar diizinkan masuk ke surga dengan rahmatnya. Allah berkata kepada sang nabi, Allah Ta'ala alladzi khalaqakum min 'alaq. Allah berfirman, siapa yang menciptakanmu dari ketiadaan? Sang nabi menjawab, Allah wahai Rabb. Allah berkata lagi, alladzi manahaka quwwatan litaqdiri khamsa mi'atin hasanah. Siapa yang memberimu kekuatan untuk beribadah kepadaku selama 500 tahun? Sang nabi itu menjawab dengan jujur, Allah wahai Rabbku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah yang memberimu tempat di atas gunung, di tengah samudra, dengan air tawar dari laut yang asin, serta pohon delima yang berbuah setiap malamnya? Nabi menjawab, Allah yang memberi. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua itu adalah karena rahmatku. Dengan rahmatku pula engkau masuk ke dalam surga. Masukkanlah hambaku ini ke surga, karena dia sebaik-baik hamba yang mengakui adanya rahmatku. Qala Allah Ta'ala, wa bi rahmati adkhulul jannah wa innaka min khiyaril ibadi. Allah berfirman, dengan rahmatku engkau masuk surga, dan sesungguhnya engkau termasuk hambaku yang terbaik. Hadirin jamaah Jumat Rasulullah, demikianlah sang nabi, sang ahli ibadah yang beribadah selama 500 tahun dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ibadahnya, bukan karena sujudnya yang lama selama 500 tahun. Kemudian malaikat Jibril menutup kisah tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dengan berkata, Ya Muhammad, in kulla syai'in yakunu bi rahmatillah. Wahai Muhammad, semua terjadi hanya dengan rahmatku. Hikmah dari sini adalah ibadah tanpa rahmat Allah tidak akan menjamin seseorang masuk ke dalam surga Allah. Kesombongan menyangkut amal ibadah yang dilakukan di dunia seberapa lama pun
dia, artinya bisa menjodohkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah adalah sumber dari segala nikmat, baik nikmat lahiriah maupun nikmat jasmania. Kita bisa hadir di masjid ini, kita bisa memiliki iman, kita bisa sholat karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah sarana kepada diri dan rahmat Allah. Artinya rahmat Allah bisa turun dengan ibadah dan rahmat Allah bisa turun dengan sholat kita. Artinya kita dengan itu dengan rahmat maka insya Allah surga dan Allah yang Allah. Kemudian selalu syukur nikmat dan nikmat besar. Bersyukur atas nikmat iman artinya memanifestasikan, mewujudkan iman itu dalam perbuatan. Bersyukur dengan agama Islam artinya berpegang teguh dengan agama Islam sehingga kita insya Allah tetap mati di dalam agama Islam. Berpegang teguh dengan Islam artinya kita menegakkan kebaikan-kebaikan di rumah, di masyarakat, dan di sekeliling kita. Kemudian yang lain adalah kita senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pencitraan, tanpa mengharap pujian dan balasan dari manusia. Kemudian nikmat yang lainnya, segala nikmat, keselamatan, kebahagiaan, semuanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sendiri pun pernah ditanya, maksudnya surga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudahnya dua kami sampaikan. Namun seringkali kita baca doa-doa pada yang berbunyi wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna, Allah maafkan kesalahan kami. Waghfir lana, Allah ampunilah segala kesalahan kami, dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Namun tidak cukup dengan itu, ditutup dengan warhamna, ya Allah rahmatilah kami, berilah kami kasih sayangmu, karena dengan kasih sayangmu kami bisa meniti kehidupan ini dengan iman ini, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan mengharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله العليم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa ala nikmatil islam wa ala nikmatil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Salatan daimatan bila wada'i wa la futur wa sallama tasliman katsira. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله إن ربكم بأمر بدأ فيه نفسي وثنى بملائكته وأيده المؤمنين من عباده وقال عز من قائل أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا واغفر لنا ذنوبهم عذابنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يقول بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ويهدكم ولقيكم الله